Saudara pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penulisan Al-Quran yang beredar saat ini ternyata berbeda dengan Mushaf Utsmani, sebab bentuk huruf-hurufnya pada saat itu hanya menyerupai garis lurus tanpa titik dan tanpa baris. Jadi, masihkah bisa dipercaya bahwa Al-Quran yang beredar dewasa ini duplikat dari Mushaf Utsmani? Bagaimanakah duduk perkara yang sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk saudara yang telah menekan tombol subscribe dan tombol like, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesehatan lahir dan batin. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia dan di akhirat kelak. Amin, amin, amin. Saudara pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penulisan Al-Quran dalam Mushaf Utsmani memakai huruf-huruf kufi, yakni huruf yang berbentuk menyerupai garis lurus tanpa titik dan tanpa baris. Penulisan Al-Quran tersebut pada kala itu tidak bermasalah bagi para sahabat, sebab selain mereka fasih berbahasa Arab, juga telah hafal Al-Quran dengan lancar. Tetapi setelah banyak orang non-Arab memeluk Islam, mulailah timbul kesulitan besar dalam membaca Al-Quran. Karena itu, seorang pemuka tabi'in bernama Abu Al-Aswad Ad-Duwali yang hidup pada zaman Muawiyah bin Abu Sufyan berinisiatif memberi tanda titik-titik sebagai tanda fathah, kasroh, dhamma, serta syadda, sukun, dan tanwin dalam Al-Quran. Ternyata tanda-tanda baca itu belum banyak menolong orang awam. Mereka masih saja belum bisa membacanya. Maka ditambahkanlah tanda titik untuk membedakan huruf tertentu oleh Yahya bin Ya'mur dan Bashir bin Asim pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dengan tambahan tanda titik itu, maka mudahlah membedakan antara huruf ba, ta, sa, dan ya. Tanda-tanda huruf tersebut tetap dipakai sampai abad keempat permulaan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, tanda fathah, kasroh, dhamma, serta syadda, sukun, dan tanwin yang dibuat oleh Abu Al-Aswad Ad-Duwali disempurnakan oleh Khalil bin Ahmad bin Amr bin Tamim Al-Farihidi sebagaimana yang ada dalam Al-Quran yang beredar saat ini. Pada masa Khalifah Al-Ma'mum, para ahli qiraah menambahkan lagi beberapa tanda dalam penulisan Al-Quran, yakni tanda ayat, tanda ibtida memulai membaca, dan waqaf berhenti membaca. Lebih dari itu, mereka juga menambahkan keterangan nama, tempat turunnya, dan jumlah ayat pada setiap awal surat. Juga dilengkapi dengan tanda pemisah juz berikut penomorannya. Begitu seterusnya penulisan Al-Quran mengalami perbaikan secara bertahap hingga selengkap yang kita dapati sekarang ini. Sampai abad ke-16, Al-Quran disalin dan diperbanyak dari Mushaf Utsmani dengan cara ditulis tangan. Baru pada tahun 1694, penggandaan Al-Quran dilakukan dengan mesin cetak. Pencetakannya dilakukan pertama kali di Hamburg, Jerman, tepatnya beberapa waktu setelah ditemukannya mesin cetak oleh bangsa Eropa. Pencetakan Al-Quran oleh umat Islam sendiri
baru dilakukan tahun 1787 dan diterbitkan di Saint Petersburg, Rusia. Kemudian dicetak juga di Kazan tahun 1828, di Persia, Iran pada tahun 1838, dan di Istanbul, Turki tahun 1877. Vogel, seorang orientalis Jerman pada tahun 1858, juga menerbitkan Al-Quran yang dilengkapi dengan pedoman tanda-tanda baca yang bermanfaat. Terkenallah Al-Quran itu dengan nama edisi Vogel dan dijadikan rujukan oleh kalangan orientalis beberapa generasi. Namun, dalam Al-Quran terbitan Vogel itu akhirnya ditemukan adanya kesalahan besar, yakni penomoran ayat-ayatnya berbeda dengan yang ada di Mushaf Utsmani. Itulah sebabnya sejak awal abad ke-20 pencetakan Al-Quran dilakukan di dunia Islam sendiri. Tentu saja dengan pengawasan yang sangat ketat oleh para ulama guna menghindari kesalahan cetak. Al-Quran yang banyak beredar di dunia Islam dewasa ini adalah cetakan edisi Mesir yang diprakarsai Raja Fuad. Edisi Mesir itu ditulis berdasarkan Qiraah Nasir bin Asim yang diriwayatkan oleh Hafs dan diterbitkan pertama kali di Kairo tahun 1925. Lalu, tahun 1947, atas prakarsa Said Nursi, seorang kaligrafi Turki terkemuka, pemerintah Turki mencetak Al-Quran dengan teknik cetak offset dengan huruf-huruf yang indah. Pencetakan dan penerbitan Al-Quran itu sendiri di Indonesia haruslah mendapatkan persetujuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk keperluan itu, Kementerian Agama membentuk suatu lajnah khusus yang bernama Lajnah Pentasheh Mushaf Al-Quran. Tugasnya antara lain mengoreksi dan mentasheh setiap Al-Quran yang akan diterbitkan. Demikianlah uraian kami, saudara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.